Yeah, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ya, kalian menunggu Mr. K ya, para fans bangkotan yang selalu berusaha bersabar akan ujian yang ada di hadapan kita semua, terutama ujian menanti Hunter x Hunter. Semoga aja gak di atas lagi lah ya. Oke, kalian pasti gak sabar untuk menantikan Mr. K cing cuing gak jelas terkait Hunter x Hunter. Jadi, without continuing long again, it's time to react new chapter Hunter x Hunter, chapter 402 deh. Monggo, enjoy. Chapter 402 kurang lebih berfokus ke main games yang sedang dilakukan oleh para pangeran. Jadi, siapkan pikiran waras kalian untuk mendengarkan cerita Mr. K. Semoga kalian paham. Mr. K aja gregetan. Oke, untuk memperlancar strategi guna untuk memenangkan kursi The Next Raja Kaget. Cuman kita tahu sendiri kan, kalau Hunter x Hunter gak simpel itu, dan chapter kali ini emang banyak banget buabelnya yang udah pasti bikin kita pusing, dan kalau baca pun butuh waktu yang cukup lama. Meski ngejelimet, tapi ceritanya itu loh bikin kita penasaran terus. Kayak di chapter ini ya, setelah beres Kurapika melakukan sesuatu, yang mana berarti Kurapika sekarang kan posisinya menjalin kerjasama dengan Prince Tubepa. Informasi itu lantas selanjut diterusin ke Prince ketiga atau Prince Zangle lah ya, dimana di situ informasinya berbunyi kalau Prince Zangle, lalu Prince Tubepa, dan Prince Wobble menjadi 3 orang terakhir yang bertahan, maka kedua pangeran lainnya akan mendukung Prince Zangle untuk maju ke tahta raja. Zangle sendiri sempat gak nyangka kalau Prince Tubepa juga setuju untuk mendukung dirinya, tapi bawahannya menjelaskan kalau semua perjanjian sudah tertulis dalam kertas. Jadi, kalau nanya kekuatan perjanjian, ya bukan cuma sekedar omong kosong belakar ya, melainkan perjanjian itu emang udah tertulis, udah sign the contract lah ya. Oke? Terus, kalian pasti bertanya-tanya, itu berarti Prince Tubepa menyerah? Tentu gak ya, karena pada kenyataannya, alasan mengapa Tubepa melakukan semua itu, ya cuman biar dia bisa ngalin semua kecurigaan atau perhatian ke Prince Zangle. Hal ini gara-gara prajurit Prince Benjaminnya udah mulai terasa mengincar Tubepa. Dan biar tangan dia bersih dari pertarungan, Tubepa lebih memilih buat ngalihin perhatiannya ke Zangle dengan bikin seolah-olah dia mendukung pangeran ketiga dan terlihat akrab lah ya. Nah, di sini ya, salah satu bawahan dari Prince Benjamin yang mengawasi Tubepa juga di sana, dia akhirnya menyadari kalau Nen Beast milik Prince Tubepa udah mulai muncul. Dan kalau semua ini bukan kebetulan, berarti ada suatu kondisi yang ngebuat Nen Beast-nya bisa muncul. Kira-kira apa kondisinya ya? Lanjut Rek, geser dikit ke momen Balsamico yang tiba-tiba saja mengeluarkan salah satu senjata pembunuh massal yang katanya disebut bisa menyebabkan infeksi dan mematikan Rek. Namun pada kenyataannya barang itu dianggap sebagai barang gagal waktu lagi dikembangkan. Hanya saja, dengan cara yang tepat, senjata ini dianggap menjadi senjata pembunuh yang hebat. Soalnya penyebarannya akan berlangsung sekitar 30 detik di udara, dan tanpa sirkulasi yang bagus, benda itu akan membunuh seorang pria dalam waktu setengah hari. Dan itu mempercepat pembusukan mayat sehingga otopsi gak lagi berguna. Diperlihatkan di sini ya, kalau Balsamico berniat untuk menggunakan salah satu dari ketiga botol yang ada dalam box senjata pemusnah massal ini. Target pertamanya adalah Pangeran ke-9 Hulkenberg. Next, di ruangan Prince Seretnitz, kita dikasih lihat kalau dia sedang berlatih semacam 10 detik interval dalam melakukan suatu hal dalam bersamaan. Entah itu mempertahankan Jetsu, bermain game, ataupun berbicara. Hal ini jelas ada hubungannya dengan kekuatannya, yang dengan memiliki kemampuan multitasking yang baik, maka pangeran alias pangeran paling iblis ini ya, bagi Mr. K sih, akan sangat-sangat menyeramkan nantinya. Apalagi bakatnya dalam mempelajari Nen lagi dan lagi diperlihatkan begitu sangat besar ya. Karena bahkan dibandingkan dengan orang yang sudah mempelajari Jetsu dari sejak lahir aja, sang pangeran keempat ini bisa mempelajari sesuatu dalam waktu 1 hari. Padahal kalau orang lain yang melakukannya membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun lamanya. Gila juga sih Prince Seretnitz. Lanjut ke momen sekarang memperlihatkan Prince Kache yang sedang berdiskusi dengan Melody tentang apa yang dia temukan di Prince Fugetsu, yaitu semacam tanda Nen kalau dijelasin sama Melody ya. Walau masih belum jelas, tapi hal ini jelas akan berbahaya dan dikatakan ada hubungannya dengan semacam obat-obatan, yang ternyata emang dikonfirmasi oleh Prince Kache ya, kalau Fugetsu ngelantur dan ngerasa bisa ngegunain kekuatannya kapan aja dalam 1 hari. Dan salah satu orang yang terlintas di obrolan ini yang bisa menjadi orang penyebab di balik ini semua adalah Prince ke-7 Lazarus. Yaps, Prince Lazarus adalah salah satu pangeran yang berhubungan dengan mafia dan dunia bawah, yang mana mereka mendapatkan dana dari berjualan obat-obatan. Tujuan Prince Kache di sini ya masihlah belum berubah, yaitu mempersiapkan untuk kabur, dan sekali lagi Melody diikut sertakan untuk mengecek cara kerja dari kekuatan pintu teleportasi yang bisa mereka buka.
Nah, bersama dengan rencana mereka kabur, keduanya juga berencana untuk menyingkirkan pangeran ketujuh. Karena kekuatan Nine Beast-nya dianggap menjadi ancaman dan menjadi penyebab Prince Fugetsu menjadi seperti itu. So, di sini ya, Prince Kacho sedang memimpin diskusi untuk membuat Prince Luzurus mau percaya dengan rencana mereka. Dan membuat Prince Fugetsu untuk datang ke kamarnya dulu karena mereka mau mencoba pintu teleportasi itu untuk langsung dikoneksikan muncul di tempat tidur dari Prince Luzurus. Nah, kesulitan mereka di sini ya, yaitu bagaimana cara untuk Prince Fugetsu untuk bisa masuk ke kamar dari setiap pangeran yang masih hidup. Karena untuk pangeran yang lebih rendah peringkatnya masuk ke ruangan kakak-kakaknya, jelas hal itu akan sangat sulit dan mustahil. Tapi disinilah salah satu orang dari pemerintahan mengajukan ide dan meminta untuk mempercayakan segalanya kepada dirinya. Dia lantas menyarankan untuk menggunakan surat terakhir dari Prince Kacho sebagai alasan agar Prince Fugetsu bisa memiliki akses masuk ke semua ruangan pangeran. Di samping itu ya, dia pun akan menjamin keamanan sehingga para pangeran pun bisa percaya. Motif dibalik alasannya mau membantu Prince Kacho di sini sih, dia beralasan kalau dia ingin Prince Fugetsu lah yang memenangkan pertarungan ini, dan dengan adanya Prince Kacho di samping Prince Fugetsu, semuanya akan menjadi lebih mudah. Lalu, rencana pun akhirnya dimulai, Kaiser menepati janjinya dengan memimpin Prince Fugetsu untuk bisa mendapatkan akses ke semua pangeran yang masih hidup. Dan orang yang pertama menjadi sasaran adalah Prince Benjamin. Tanpa menimbulkan terlalu banyak kecurigaan, Prince Benjamin bisa dikatakan termakan umpan surat wasiat dari Prince Kacho yang dianggap isinya gak terlalu penting juga. Lalu pertemuan demi pertemuan dengan seluruh pangeran yang masih hidup pun terus berlanjut. Hingga akhirnya Prince Fugetsu sampai di ruangan Prince Luzurus. Di sono, tujuan mereka dari awal adalah membuat kejutan dengan surat wasiat Prince Kacho ke pangeran ketujuh ini. Dan bener aja dengan isi surat yang tertulis kalau Prince Kacho gak ingin Prince Seritnitz buat jadi yang naik tahta. Prince Luzurus pun sempat bingung dengan mengapa Prince Kacho lebih pintar gak menuliskan dia menitipkan adiknya kepada Prince Luzurus. Dari sini, kehati-hatian Luzurus pun muncul dan berakhir dia mencoba untuk membuat kesan kalau pangeran ketujuh gak mempercayai isi pesan wasiat dari Prince Kacho. Oh iya, gak sampai di situ, Prince Fugetsu yang kondisinya dianggap gak bisa bertahan lebih dari 10 hari karena serangan Nine Beast ini ya. Melody mencoba melibatkan Basho untuk memberikannya semacam kartu keberuntungan. Yang jelas itu adalah kemampuan dari Basho untuk mengobati sesuatu. Sehingga seperti yang bisa kita lihat, kalau Nine Beast Jet yang semula menyelimuti Fugetsu mulai menghilang. Walau tentu aja ya, kekuatan ini gak cukup untuk menyelamatkan Fugetsu karena mereka harus menangkap dan mengetahui dari siapa sumber aslinya. And last, surat wasiat dari Kacho akan diberikan ke Prince Hakenbook dan isi dari surat untuk Prince Hakenbook bakalan berisi semua informasi fakta yang bertuliskan rahasia Prince Benjamin, terus perbuatan jahat Prince Seritnitz, dan kebenaran dari asal-usul Hakenbook itu sendiri. Ditambah beberapa informasi penting lainnya yang bisa mengguncangkan perang suksesi ini. Wow, gokil sih. Prince Kacho dan yang lainnya beranggapan kalau dengan memberikan informasi itu ke Prince Hakenbook, setidaknya dia bisa menggunakan informasinya dengan baik. Gak lupa juga, mereka juga ngasih informasi yang sama itu ke Kurapika dengan harapan Kurapika bisa membantu dan tak ada lagi satupun pangeran yang harus mati, Gimana? Sama main games antar pangeran di chapter ini? Makin bikin pusing kan? Sama dengan Mr. K yang ngartiin sampai sejauh ini. Astaga, bubble text-nya, Cuman satu hal yang bikin semua peperangan suksesi ini menjadi sedikit tanda tanya dan mungkin dilupakan oleh para pangeran juga. Sekian dulu terkait konten kali ini. See you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Adi Media.